Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rumah Adem Kito. Sebelumnya, saya ada membahas mengenai analisa kredit dengan prinsip 5C. Untuk kali ini, kita akan membahas C yang pertama, yaitu karakter. Sebelum membahas karakter ini, saya akan mengingatkan kembali 5C itu apa aja C-nya ya. C yang pertama adalah karakter, yang kedua capacity, yang ketiga capital, yang keempat collateral, dan yang kelima condition. Dimana saya sebelumnya ada janji untuk membuat video pada masing-masing C tersebut. Nah, kali ini kita akan mulai membahas C yang pertama, karakter. Karakter ini adalah sifat ataupun watak dari calon nasabah yang akan memohon kreditnya. Nah, tentu saja pihak bank ingin mendapatkan calon nasabah yang baik, yang memiliki karakter yang bagus. Kalau karakter yang bagus itu akan sangat menentukan untuk step-step selanjutnya atau langkah-langkah selanjutnya dalam memproses permohonan kredit calon debitur tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan karakter yang jelek? Karakter yang jelek itu pada umumnya, ini saya kasih contoh, memiliki sifat yang di luar kebiasaan dari orang-orang lain. Misalnya berjudi, ataupun dia suka dengan kehidupan malam, dugem, dengan memakai narkoba. Nah, ini contoh yang menurut pihak perbankan yang dihindari untuk diberikan kreditnya. Nah, kita lanjutkan dengan karakter ini ya. Karakter ini untuk analis kredit ataupun start kredit akan dimulai dengan memverifikasi dari data permohonan yang sudah diisi oleh calon nasabah. Di mana pertama kali dalam mengajukan permohonan kredit, calon nasabah biasanya mengisi form untuk memohon kredit, di mana form tersebut berisi antara lain nama, alamat, terus status keluarga, status usaha, kepemilikan asetnya, kepemilikan rumah, atau juga ada pinjaman di tempat lain. Nah, biasanya pada form permohonan tersebut ada kalimat yang menjelaskan bahwa pihak bank dapat mencari informasi tentang calon debitur dari berbagai sumber-sumber. Nah, kita mulai memverifikasi daripada karakter calon nasabah ini, apakah dia layak untuk dilanjutkan proses kreditnya ataupun ditolak oleh pihak bank. Biasanya ada 3C dalam proses verifikasi ini. C yang pertama adalah cek lingkungan sekitar rumah tinggal dia. Yang kedua, dilakukan cek usaha atau trade checking. Yang ketiga, yaitu cek BI. Untuk saat ini namanya, kalau dahulu namanya BI checking, kalau saat ini namanya informasi debitur OJK. Nah, apa aja yang penjelasan dari yang tiga cek ini? Kita mulai dari yang pertama tadi, yaitu cek lingkungan sekitar calon nasabah. Nah, sebagai pihak bank ataupun analis kredit dan bagian kredit wajib melakukan survei ke rumah tinggal calon debitur, yaitu biasanya menanyakan di lingkungan sekitarnya, baik itu dari tetangga ataupun dari pemilik warung terdekat, bahkan dari pengurus RT di sana. Nah, kita contohkan dari data yang diisi sama calon debitur, misalnya rumah tinggal adalah milik sendiri, sudah ditempati selama 4 tahun. Nah, pihak bank bisa saja mendapatkan informasinya. Oh iya, betul, itu ada tetangga kami, dia sudah lama tinggal di sana, rumahnya rumah sendiri. Tapi jika mendapatkan informasi yang negatif dari lingkungan, bisa saja negatifnya seperti ini. Oh, dia sewa, baru saja dia sewa 1 tahun yang lalu. Nah, ini contoh-contoh bagaimana mendapatkan cek dari lingkungan. Bisa juga didapatkan informasinya mengenai kehidupan bersosial calon nasabah. Misalnya,
oh bapak ini baik hubungan sosialnya dengan tetangga, selama ini bahkan dia suka menolong. Wah, ini informasi yang positif, baik itu dari pihak bank maupun itu calon nasabah. Tetapi jika didapatkan informasi negatif, bapak itu suka meminjam uang di warung saya, tapi sulit sekali untuk ditagih. Nah, ini satu info negatif yang bisa membuat permohonan kreditnya ditolak. Oke, kita lanjutkan ke cek usaha. Cek yang kedua adalah cek usaha atau biasa disebut dengan trade checking. Trade checking ini biasanya dilakukan oleh pihak bank dengan melakukan verifikasi kepada supplier daripada calon debitur. Nah, misalnya calon debitur ini adalah memiliki toko sembako. Dia sering membeli beras pada supplier atau distributor A. Biasanya pihak bank akan menelpon dan meminta informasi calon nasabahnya kepada supplier dan distributor A ini. Contoh daripada pertanyaannya adalah seperti ini. Boleh kami meminta informasi mengenai Bapak C, calon nasabah yang merupakan pelanggan Bapak? Biasanya pihak supplier akan menjawab, oh silakan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita bantu ya? Contohnya begini, apakah Bapak menjual kepada calon nasabah beras ini, bagaimana pembayarannya, sudah berapa lama hubungannya? Nah, ini akan didapatkan informasinya dengan misalnya jawabannya seperti ini. Hubungan selama ini sudah cukup berjalan baik dan lancar selama 5 tahun. Pembayarannya tidak ada masalah. Setiap bulan kita menjual kepada si A sekitar 1 ton. Nah, ini suatu jawaban dan hasil verifikasi yang positif. Pihak bank pasti akan melanjutkan proses selanjutnya. Nah, jika didapat informasi dari distributor daripada calon nasabahnya seperti ini, hubungan kami baru berjalan 1 bulan. Nah, kita akan bertanya, kok 1 bulan usaha sudah 5 tahun? Ada apa dengan dia? Oh, rupanya sering menunggak, sering terlambat membayar. Nah, ada kala jawabannya juga seperti ini. Hubungan sudah cukup lama, sekitar 2 tahun. Tetapi setahun terakhir ini sering terlambat membayar. Kita sudah kasih hutang selama 1 bulan, tetapi dia membayarnya lebih dari 3 bulan. Ambil 3 bulan yang lalu baru bayar. Begitu seterusnya, artinya kami memberikan hutang dagang kepada calon nasabah tersebut 3 bulan. Biasanya ini menjadi informasi yang negatif, apalagi suka dibilang terlambat pembayarannya. Nah, selain dengan informasi sumbernya dari supplier, kadangkala pihak bank juga mendapatkan informasi dari pelanggan. Pelanggan yang kita telepon ini biasanya sih mengatakan rata-rata bagus, tapi ada juga informasi yang bisa membuat calon debitur ini infonya jadi negatif. Misalnya, Bapak itu kita beli beras yang kualitasnya bagus, tetapi yang kita setelah kita buka di dalam plastiknya atau bungkusnya kualitasnya jelek. Nah, ini yang mendapatkan informasi negatif, tetapi tidak begitu sampai membuat infonya kredit ini tidak dilanjutkan. Nah, dari 2
cek ini yaitu cek lingkungan dan cek usaha ini berhubungan dengan antara nasabah dan pihak bank, di mana pihak bank langsung ke lapangan. Artinya ini didapat dari informasi di lapangan. C ketiga yaitu BI checking, saat ini dinamakan dengan informasi debitur OJK. Informasi ini didapat dari sistem layanan informasi keuangan OJK. Nah, data ini bisa pihak bank dapatkan secara online dengan mengisi data-data calon nasabah. Tetapi ingat, pihak bank harus mendapatkan tanda tangan calon nasabah sebelum melakukan SLIK ini. Nah, setelah mendapatkan informasi SLIK, ya, biasanya kita singkat SLIK OJK, akan terdapat data-data informasi debitur. Calon nasabah ini jika pernah meminjam ataupun ada histori kreditnya pada pihak bank, leasing ataupun jasa keuangan lainnya akan timbul dan bisa dibaca oleh pihak bank. Antara lain datanya itu bisa berisi nominal pinjaman, kualitas kreditnya lancar ataupun menunggak, dan agunan yang diberikan. Nah, di dalam informasi debitur ini ada 5 kualitas kredit. Kalau biasanya disebut dengan kolektibilitas, ya. Kualitas 1 yaitu lancar. Jika didapatkan kualitas 1 lancar, permohonan kredit ini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Inilah yang diharapkan baik oleh calon nasabah maupun pihak bank. Artinya mendapatkan permohonan dan memproses calon nasabahnya yang bagus dengan kualitas 1 lancar. Selanjutnya adalah kualitas 2, di mana tingkatan ini ada 5, ya, 5. 1, 2, 3, 4, dan 5 kualitasnya. Kualitas 2 yaitu dalam perhatian khusus. Histori pembayarannya, calon nasabah pernah menunggak, walaupun hanya menunggak 1 hari. Dalam perhatian khusus ini, calon nasabahnya ada menunggak pembayaran pokok ataupun bunga di atas 1 hari sampai dengan 90 hari. Kualitas 3 yaitu kurang lancar, di mana adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok maupun bunga 91 hari sampai dengan 120 hari. Dan selanjutnya, kualitas 4 diragukan, yaitu calon nasabah menunggak di atas 121 hari sampai dengan 180 hari. Yang terakhir adalah kualitas 5, macet, di mana calon nasabah ada histori menunggak pembayaran baik itu pokok maupun bunga 181 hari ke atas. Nah, kalau calon nasabah sudah kualitas 3, 4, dan 5, ini pasti akan ditolak oleh pihak bank. Calon nasabah jangan berharap kreditnya akan bisa dilanjutkan atau prosesnya disetujui. Kualitas 1 adalah lancar. Nah, ini yang diharapkan oleh pihak bank maupun calon nasabah. Tidak ada tunggakan. Jadi permohonan kredit calon nasabah ini dapat dilanjutkan. Nah, pertanyaan sebelumnya, apakah untuk kualitas 2 dalam perhatian khusus bisa diproses? Ada beberapa bank yang memang dapat dilakukan dengan tunggakan yang ada batasannya, misalnya hanya 30 hari ke bawah tunggakannya, ataupun dengan nominal yang kecil. Jadi kesimpulan dari karakter ini, ya, dari 3C verifikasi, C pertama mengenai cek lingkungan, bagus, cek usaha atau trade checking juga bagus, BI checking atau informasi debitur OJK juga lancar. Harapan sangat besar untuk disetujui dan dilanjutkan prosesnya. Demikian video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Adem Kito.